Bincang bersama. Small listeners, di antara banyaknya film-film animasi yang ada di seluruh dunia, kayaknya nggak banyak ya yang fokus mengajarkan edukasi ataupun nilai-nilai yang positif yang bisa membangun karakter seseorang. Nah, mungkin kita harus ya mengulik ataupun mencari tahu sosok di balik karya-karya yang mengedukasi, salah satunya animasi yang berbasis edukasi, di mana kali ini dalam podcast Bincang Bersama, Audrey Juana akan mengajak ngobrol salah satu sosok yang menarik, CCO dari Little Giants. Ada Mas Boni Wirasmono. Hai Mas Boni. Halo. Salam kenal Mas Boni. Ya, salam kenal. Mas Boni sudah cukup lama kayaknya terjun di dunia animasi ya? Lumayan. Total berapa tuh Mas? Secara profesional ya, saya mulai karir di animasi itu di 2007. 2007. Berarti berapa tuh? 17 tahun ya, 17 tahun. 17 tahun ya? 17 tahun. 17 tahun. Waktu yang sangat lama untuk menghabiskan mungkin masa muda ya Mas ya? Betul. Dengan dunia animasi. Tapi aku penasaran sebenarnya animasi apa sih yang pertama kali membuat Mas Boni akhirnya jatuh cinta dengan industri ini? Jurassic Park. Jurassic Park. Kenapa Jurassic? Nonton kan? Nonton. Yang pertama kali dulu. Yes. Nah, itu menurut saya waktu itu film cukup fenomenal, bahkan sangat fenomenal di zaman itu ya. Saya ingat banget saya waktu itu masih SMP. Saya ngelihat bahkan saya sampai ngejar-ngejar tiketnya itu sampai berhari-hari karena dulu kan bioskop masih sedikit ya. Yes. Akhirnya dapet tiketnya, saya nonton. Itu kan pertama kali saya melihat itu gabungan antara live shoot sama CGI, computer graphic gitu kan. Dan itu at that time ya, itu seamless banget gitu kan. Dan dari situ saya kayak curious aja, ini gimana caranya gitu bikinnya kan. Gitu. Gini caranya bisa nempel kayak gini, hidup lagi kan. Saya dulu kan belum ada googling YouTube juga nggak ada gitu kan. Jadi ya udah lihat di koran segala macem, behind the scene juga sangat terbatas. Itu yang membuat saya semakin penasaran gimana sih bisa nempelin animasi di dalam live shoot gitu. Oke, tapi dari kecil memang sudah tumbuh besar dengan tontonan-tontonan animasi, Mas? Atau seperti apa? Saya kecil sebenarnya masih dalam dulu media TV itu memang belum besar ya, belum banyak ya. Jadi saya lebih tumbuh dengan komik. Bacaan, Banyak komik gitu. Mostly sih komik-komik Eropa kayak Asterix gitu ya. Dan ya sedikit banyak itu yang menginspirasi saya untuk berimajinasi. Kreativitasnya tumbuh di situ. Iya, karena ya kan kita bisa dengan bebasnya mau berfantasi seperti apa, menuangkan imajinasi apa dalam karya komik itu kan. Sesuatu yang di luar fisik gitu, nggak ada gravitasi, nggak ada logik gitu kan. Oke, berarti dari kecil apakah cita-cita Mas Boni juga udah mengarah ke dunia-dunia kreatif atau justru masih seperti template anak pada umumnya gitu ya? Jadi dokter, insinyur dulu ya, polisi, pilot, atau gimana Mas? Iya, tentu saja tidak ya. Nggak mungkin animasi dulu. Saya dulu cukup nggak muluk-muluk ini saya. Jadi ayah dulu kerja di BUMN gitu kan. Nah, jadi saya tanyain gitu kan, apa cita-citamu? Terus saya jawabnya dengan polos, saya mau jadi PNS. Ini cita-cita anak zaman sekarang nih ya. Iya. Lagi musim nih. Sekarang kan mungkin balik lagi ya. Kalau di masa saya tumbuh itu mungkin sesuatu yang dihindari. Cuman ternyata sekarang kembali lagi pattern seperti itu. Ya gitulah ya, selalu berbalik pola tersebut seperti itu. Nah, berarti sejak kecil Mas Boni sudah tumbuh besar dengan ya tadi ya bacaan, imajinasi, kreativitas dan lain sebagainya. Kalau dari kedua orang tua sendiri gitu Mas Boni, gimana melihat sosok Mas Boni yang dulu? Apakah memang dipandang sebagai anak yang kreatif, yang imajinatif, atau justru anak yang akademis banget? Atau dari dulu udah menjauhi akademis, fisika, kimia, matematika? Jujur saya kecil itu saya lebih suka kepada pelajaran-pelajaran eksak gitu ya. Kayak matematika gitu kan, fisika gitu. Saya menyukainya gitu kan. Cuman memang makin kesini mohon maaf makin kurang menarik buat saya gitu kan. Apalagi waktu itu semenjak itu dari banyaknya media kan saya tumbuh itu masuknya era digital waktu itu kan. Jadi buat saya itu kayak
sebuah jendela, pintu yang portal menuju ke dimensi lain gitu, kayak wah ternyata dunia digital lebih menarik gitu kan, multimedia segala macem gitu. Jadi ya akhirnya ya saya mulai perlahan-lahan beralih ke sesuatu yang sifatnya artistik gitu. Jadi memang bukan dari kecil dan kedua orang tua saya juga bukan yang seniman atau gimana gitu, enggak. Oke, menarik nih Mas. Berarti kan memang Mas Boni awalnya dari Jurassic Park itu sendiri melihat, wah ini ada sesuatu yang menarik nih ya, yang mungkin menjadi magnet Mas Boni sampai dengan sekarang. Tapi awal mula benar-benar serius menekuni dunia animasi dan juga film directing itu tuh kapan tuh Mas? Kuliah. Kuliah? Awalnya saya SMA, saya udah dikenalkan sama ayah saya tentang komputer, gitu kan, komputer. Lalu ketika ditanya saya mau kuliah apa aja yang penting berhubungan dengan komputer. Gitu. Akhirnya saya masuk IT waktu itu. IT lebih ke programming ya. Programming ternyata agak mentok IQ saya di logika programming gitu kan. Di kampus saya dulu ada banyak laboratorium, ada lab IT, lab perakitan komputer, networking segala macam, dan ada satu lab multimedia, gitu. Saya ngintip, wah kok seru gitu kan. Terus saya dulu di kos-kosan saya, salah satu senior saya di kos-kosan itu dia udah mulai main animasi, gitu. Terus saya nengok gitu kan, bang apa tuh bang? Animasi. Wah, dipinjemin bukunya tuh, nih belajar aja gitu kan. Baca-baca makin tertarik, saya otodidak belajar, hingga itu lab multimedia tadi dia buka lowongan untuk asisten instruktur, gitu, jadi instruktur. Ya udah nekat saya apply gitu. Keterima, ya udah akhirnya itu menjadi rumah kedua saya di lab itu. Jadi kayak habis ngampus, alih-alih saya pulang ke kosan, saya main ke lab gitu kan. Di situ kan punya teman-teman yang memang udah lama di situ, saya banyak belajar di situ. Ya udah lama-lama kecemplung sampai lulus pun saya tetap menyelesaikan IT saya kan, tapi kayak sebagai formalitas gitu ya, laporan kepada orang tua saya, sudah selesai loh ini ijazahnya, sudah selesai, udah bisa saya langsung banting setir di multimedia, di grafis segala macam. Berarti keputusan untuk banting setir itu sudah ada sebelum lulus atau sesudah lulus, ini saya harus langsung banting setir nih? Udah ada sebelum lulus. Berarti itu jadi satu pendorong untuk cepat lulus juga berarti ya? Iya. Jadi itu membuat saya agak lambat lulusnya waktu itu. Ya karena saya keasikan di multimedia gitu. Dan akhirnya melanjutkan kuliah lagi ya Mas ya? Iya, saya kerja dulu. Kerja dulu waktu itu. Sebenarnya saya udah apply, saya lulus, saya langsung apply lanjut studi lagi, lebih memperdalam di multimedia. Cuman karena belum kepanggil. Akhirnya saya udah apply kerja dulu. Udah ketika kerja nggak lama saya dipanggil gitu kan ke Malaysia. Ya udah saya tinggalin kerjaan, saya studi di S2 di Malaysia. Berarti kerjanya dulu IT atau multimedia nih Mas? Multimedia. Wah, berarti saya jadi graphic designer di salah satu TV swasta. Jadi ternyata pembelajaran dari lab multimedia itulah yang membawa Mas Boni ke pekerjaan pertama dan akhirnya terbang ke Malaysia gitu ya untuk belajar. Nah, itu kan udah langsung fokus kepada hal yang Mas Boni suka gitu ketika di Malaysia. Gimana Mas rasanya? Karena kan mungkin akhirnya nih yang didamba-dambakan, yang mungkin akhirnya yang diimpikan tiba juga waktunya. Sebenarnya nggak terlalu diimpi-impikan ya. Jadi karena balik lagi pada zaman saya sekolah itu jurusan multimedia apalagi animasi itu masih sangat jarang. Itulah kenapa saya ngambil di luar karena dalam tuh nggak ada yang S2-nya itu kan sangat jarang. Jadi ketika ada saya langsung coba apply. Walaupun jurusannya itu nggak terlalu praktikal. Jadi tuh jurusannya itu tentang instructional multimedia yang sebenarnya itu saya belajar bagaimana bukan cara bikin multimedianya, tapi lebih kepada pemikiran di balik konten multimedia, gitu. Jadi itu bermanfaat untuk kita mau bikin misalnya modul, kita mau bikin atau misalnya kita mau jadi instruktur, jadi pengajar, jadi guru, dosen itu kepake tuh. Nah, sedangkan saya kan
belum ada cita-cita buat jadi pengajar waktu itu. Betul. Cuman waktu itu saya ambil karena ya udah ini masih dihubungkan sama multimedia. Dan saya ambil aja gitu. Jadi di sana lucunya ada beberapa subjek gitu ya, beberapa mata kuliah itu yang ini bukannya gimana-gimana, saya lebih pintar daripada dosen. Oke. Dalam hal animasi ya, karena saya udah lama di Indonesia kan, udah tahu. Akhirnya dan ini profesor sebenarnya, dia kan memang profesor, bukan profesor animasi, cuman dia luas ya, gitu, instruksional. Jadi ada beberapa yang saya koreksi ketika dia ngajar gitu kan. Terus lama-lama dia kayak yang mentok sendiri. Dia langsung bilang, coba Boni bisa tolong bantu kan? Oke, itulah ya buah dari kelas multimedia ataupun lab multimedia tersebut. Berarti ketika Mas Boni sudah di Malaysia, apakah di momen itu juga karya pertamanya Mas Boni dilahirkan sebagai seorang animator atau justru sebelumnya, Mas, ketika masih di lab multimedia? Jadi kalau kita ngomongin animator itu jadi animasi itu luas sebenarnya. Jadi animator itu hanyalah satu orang dari sekian banyak divisi. Gitu kan. Jadi ada yang bagian yang animate, namanya animator. Ada yang bikin asetnya, ada yang nge-setup lightingnya, ada yang nge-render, macam-macam itu kan. Nah, kalau memang sebelum saya berangkat, saya masih ibaratnya generalis. Semua tuh saya kerjain, gitu. Mulai dari A sampai Z. Nah, cuman setelah saya pulang dari Malaysia, saya juga baru tahu akhirnya bahwa ada namanya spesialisasi, gitu. Ya, ada orang yang memang kerjaannya bikin storyboard, ada yang ngedit videonya, ada yang ngisi suaranya. Itu kan saya bagian dari keseluruhan production animasi, gitu kan. Nah, baru saya pulang dari Malaysia, baru saya konsentrasi di masing-masing sub departemen itu. Berarti lebih tertarik di sub yang mana nih, kalau Mas Boni secara personal? Saya begitu pulang, saya sempat merasakan hampir semua bidang, kecuali gambar. Saya nggak bisa gambar. Menarik ya? Saya nggak bisa gambar. Cuman akhirnya saya lebih banyak menghabiskan waktu di namanya layout. Gitu. Layout itu lebih kepada kalau di live shoot itu dia yang cinematographer, gitu, director of photography. Dia yang mengatur staging, gitu-gitu ya, timing, itu dia yang mengatur. Nah, saya lebih fokusnya di situ karena nggak tahu, saya menikmati aja karena orang yang ada di dalam layout itu dia yang bertanggung jawab pada keseluruhan scene dari awal sampai akhir. Jadi nggak detail. Dia kayak misalnya dia menentukan shot pertama lokasi di sini, orangnya si ini, jalan dari kiri ke kanan di waktu sekian, udah setting sama nanti shot berikutnya begitu, kamera ada di sini, cahayanya begini, set. Nanti setelah dilempar ke departemen selanjutnya baru lebih detail, animasinya lebih halus, lightingnya lebih sempurna, gitu-gitu. Jadi saya bisa menguasai dari ujung awal sampai akhir, dan itu merupakan ada kepuasan gitu loh ketika saya bisa melihat prosesnya from A to Z gitu. Jadi kayak anak sendiri lah ya, Mas, betul, ya. Betul sekali. Dibesarkan dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Cuman memang ketika Mas Boni balik ke Indonesia, apakah industri animasi gitu ya, ini sudah cukup baik atau justru memang masih struggle tuh, Mas, ketika balik, memutuskan untuk balik? Atau ada dilema untuk tetap berkarir di luar mungkin? Kalau berkarir di luar pasti ada, karena balik lagi karena industri animasi di Indonesia pada saat itu memang masih kecil, gitu, masih kecil, studio nggak terlalu banyak, sedangkan kita kan pengen menjadi yang terbaik lah ibaratnya gitu kan, dan waktu itu ya kiblat kita ya adalah di luar negeri, Hollywood, Disney, gitu-gitu ya. Jadi memang keinginan untuk selalu pengen ke luar negeri itu ada. Ya walaupun ya saya juga nggak bisa naif langsung ke sana kan, harus melalui beberapa batu lompatan dulu. Dan di Indonesia pada waktu itu memang ya growing, cuman ya belum banyak gitu loh, belum sebesar sekarang gitu. Nah, sekarang kan perkembangannya udah cukup pesat ya, Mas? Lumayan pesat banget. Sudah pesat dan banyak juga karya-karya yang sudah dilahirkan dari
studio-studio animasi yang ada di Indonesia. Dan Mas Boni juga menjadi salah satu sosok di balik juga studio animasi, yaitu Little Giants. Gitu. Nah, yang menarik, yang juga mencuri perhatian Audrey gitu ya, ketika mengundang Mas Boni, di mana karya-karya yang dihasilkan itu tidak hanya seperti animasi-animasi pada umumnya yang hanya entertaining gitu, tapi ada education di dalamnya. Itu yang ada di visi misi Mas Boni as a creative people kah atau gimana nih, Mas? Ya, itu secara organik, terasah gitu ya. Awalnya memang ya dulu kan pokoknya semakin kontennya menghibur, semakin laris. Semakin orang puas, semakin kita bangga, gitu kan. Betul. Udah, pokoknya standarnya, parameternya adalah viral, gitu ya. Orang banyak yang suka, gitu. Nah, cuman makin kesini, saya mikir lagi, maksudnya oke lah, orang terhibur, tapi masa cuma mau sampai situ aja, gitu loh. Tidak ada pelajaran, tidak ada manfaat yang bisa saya berikan kepada mereka, tidak ada ilmu yang mereka dapatkan setelah nonton konten. Salah satu turn back point-nya itu, saya waktu itu ngerjain salah satu IP di Singapura, namanya itu Outbots. Dia tayang di Disney. Itu karakter inaudible, kayak kalau kita nonton Minions, gitu doang, ya kan, nggak ada verbal gitu, nggak ada bahasanya. Dan tuh banyak yang nonton, gitu kan, banyak nonton. Hingga ketika saya pulang ke Jakarta waktu itu, saya ketemu sama teman yang anaknya satu sekolah sama anak saya, gitu ya. Biasalah bapak-bapak ketemu gitu kan. Oh, bapak dulu di ini ya. Nah, kebetulan anaknya ini speech delay, gitu ya, speech delay kan. Oh gitu Pak. Iya, soalnya anak saya memang suka nonton film-film animasi yang nggak ada bahasanya gitu. Terus salah satunya di-mention adalah si Outbots itu, konten yang saya pernah buat. Jadi saya kayak ada rasa berdosa gitu, rasa bersalah bahwa ini saya menjadi wasilah, jadi apa ya, jadi pengantar gitu kan, ibarat secara tidak langsung gitu kan, saya mendukung itu gitu kan. Jadi anak-anak ada mungkin secara nggak langsung ya, ada speech delay di situ kan, saya langsung sempat ternyuh saya gitu, kepukul saya di situ kan, berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki nih gitu kan. Ya udah, dari situ akhirnya nggak lama dari situ ya kita ada bikin IP baru. Dan semenjak IP baru itu, si Nusa ini memang rasa untuk membuat konten atau ajakan kebaikan itu jadi adiktif aja gitu loh, jadi kecanduan gitu kan, karena ya melihat respon orang kan, banyak yang appreciate gitu kan. Saya sedikit banyak tidak mau berbangga-bangga di situ, tapi lebih kepada pay off gitu loh. Ketika kita lagi capek, kita lagi kesel, lagi deadline segala macam, tiba-tiba ada yang komen di YouTube gitu ya. Terima kasih buat tim Little Giants, anak saya jadi bisa hafal huruf hijaiyah segala macam, didoain semoga sehat. Itu kan kayak mood booster banget nggak sih gitu kan. Sebenarnya berarti Nusa adalah turning back point di situ ya, yang membuat kayaknya edukasi ini bisa menjadi part dari karya-karya Little Giants seperti itu. Betul. Mas Boni. Nah, challenge nggak sih awalnya gitu ya? Apakah di awal Nusa sendiri emang langsung sukses gitu ya dengan konten edukasinya, atau justru memang butuh waktu yang lama nih untuk memperkenalkan ke masyarakat Indonesia? Karena kayaknya belum banyak animasi Indonesia yang berbasis edukasi gitu ya. Kayaknya entertaining aja gitu. Kalau yang kita lihat buatan-buatan lokal gitu, Mas. Kalau dibilang pionir, kita bukan pionir di situ, karena sebenarnya sudah banyak konten-konten animasi di YouTube ya, kita ngomong ya, yang sifatnya tuh edukasi, itu sebenarnya sebelum kita udah banyak gitu lah. Cuman ya itu yang sampai sekarang kita juga masih belum bisa nge-crack ya, kenapa kok bisa tiba-tiba rame gitu ya. Ya ada beberapa analisa-analisa sederhana yang kita buat. Satunya adalah karakternya yang lucu dan menggemaskan gitu ya. Ada cerita yang sangat relate. Kita bikinnya itu nggak hanya sekedar bagus dari sisi visual, cuman secara storytellingnya itu juga
mengena, berimpact kepada anak-anak gitu. Jadi apa namanya, kalau tadi ditanya challenge-nya gitu ya. Betul. Challenge-nya itu ini kita ngomongin anak-anak nih, gitu kan. Anak-anak, saya ngatur anak saya sendiri di rumah aja tuh kadang-kadang kewalahan. Pusing ya. Ini saya harus memaksa anak-anak satu Indonesia untuk duduk diem ngikutin Ceritanya. kontennya gitu kan. Yang durasinya mungkin 3-5 menitan gitu kan. Itu kan gimana caranya gitu kan. Mencuri perhatian mereka. Yes. Yeah. Karena kebanyakan anak-anak mereka terhipnotis dengan sebuah tayangan visual di layar kaca itu, tapi dia tidak tahu, dia tidak bisa mengulangi cerita itu dengan bahasa sendiri. Dia nonton aja. Ketika selesai ditanya itu tentang apa, nggak tahu. Saya aku cuma lihat lucu, ada tabrakannya, ada jatuh, ada yang meledak, ada yang kejedot, gitu ya, slapstick, gitu kan. Nah, makanya kita pengennya itu kontennya lebih singkat, biar anak-anak itu tadi dia bisa mencerna intisari dari ceritanya dan dia bisa mengulang-ulang lagi. Artinya kan setiap kali dia ngulang, artinya dia paham apa yang dia cerna, apa yang dia lihat gitu kan. Jadi dia bisa menceritakan kembali dengan bahasanya dia. Itu ya yang jadi challenge kita tuh. Oke, berarti Little Giant sendiri fokusnya nih Mas kepada karya-karya yang diperuntukkan untuk anak-anak, atau justru juga jangan-jangan ada yang dewasa nih Mas? Jadi sebenarnya dari semenjak Nusa itu memang kita sukanya main di market anak-anak gitu ya. Nah, walaupun kadang kita melakukan beberapa A/B testing gitu ya. Kita kasih 1-2 konten yang temanya agak berat. Temanya agak berat, eksekusinya juga lebih dewasa gitu. Kita coba lempar itu kan. Ini sebagai buat bahan kita riset aja gitu kan. Dan ternyata bener kepancing. Yang komen itu adalah orang-orang yang kan biasanya gini, kalau misalnya konten yang anak-anak itu ya, nanti komennya biasanya tuh kayak, wah ini bagus, ibunya atau kakaknya atau tantenya gitu kan. Ini, wah ponakanku senang banget, wah ini anakku senang ini. Jadi kayak dia mewakili dari anaknya. Nah, tapi ketika masukkan konten dewasa, itu mereka sendiri yang secara first point of view yang komen gitu, kayak, wah jadi sedih nih, aku jadi nangis gini. Wah ini relate banget sama aku waktu dulu gini. Jadi dia yang ada di dalam market saya ada di situ gitu. Dan itu artinya kita sebenarnya bisa aja kalau mau main di ranah dewasa atau remaja, dan bahkan kita ini off the record, tapi udah di record ya. Maksudnya kita sebenarnya punya ada beberapa IP yang memang ditujukan untuk market yang lebih dewasa gitu. Tapi memang masih undisclosed gitu. Jadi tungguin aja gitu ya informasinya gitu. Dan pastinya juga ini menarik ya, di tengah persaingan yang ketat, terus juga mungkin dunia storytelling yang juga sudah makin kreatif gitu ya Mas ya. Banyak sekali point of view yang bisa diambil, terus juga edukasi. Kayaknya juga sudah makin banyak gitu orang-orang yang berangkat di sisi edukasi nih. Banyak. Animasi sendiri. Terus apa yang membedakan Mas Boni dan tim gitu di momen yang sekarang terkait dengan karya-karya yang akan dilepas ke masyarakat? Wah, agak repot nih. Apa yang membedakan? Satu, jadi gini, ketika jebakannya adalah ketika kita mau membuat konten edukasi, gitu ya. Jebakannya adalah kadang kita larut dalam point of view kreator. Misalnya saya mau mengedukasi tentang bahayanya merokok misalnya, gitu kan. Ya, dia akan buat narasinya dia sebagai dari point of view si kreator, gitu. Bukan dari point of view pengguna atau bahkan orang-orang sekitarnya, korbannya, gitu. Nah, itu hingga akhirnya jadi kayak menggurui dan self oriented gitu kan. Jadi tidak relate dengan apa yang marketnya rasakan gitu. Nah di situ
Jadi kita setiap kali mau bikin sebuah konten, sebuah IP baru tuh kita melakukan riset, kita FGD dulu gitu. Kita cari masalahnya apa masalah yang mau kita angkat gitu. Dan itu selalu kita validasi gitu. Kita validasi apakah benar ini masalah gitu kan. Kita challenge orang-orang. Ketika orang bilang nggak ada masalah, berarti bukan gitu. Tapi ketika ini menjadi masalah, artinya seberapa besar gap antara masalah dengan solusi. Nah, kita coba mengisi di tengah-tengah itu. Jadi yang menjadi pembeda sih yaitu ya kita pengen bikin itu konten yang sesuai dengan bahasa audiens kita gitu. Contoh kalau di Nusa karena audiensnya anak-anak, ya kita semua mulai dari penggunaan bahasa, vocabulary-nya, bahkan sampai voice over talentnya itu kita semua anak-anak. Kita rendahin point of view kita menjadi point of view anak-anak. Jadi biar anak-anak itu yang ketika nonton dia tidak terkesan sedang digurui, sedang dimarahin sama gurunya atau guru ngajinya sama orang tuanya, karena sudah bosan, sudah capek seharian diomelin mulu gitu kan. Jadi yang dirasakan adalah bahwa saya sedang bermain bersama teman saya, di mana teman saya ada nasihat di situ gitu. Jadi kan lebih mudah diterima gitu. Oke, itu yang jadi challenge ya. Jadi untuk bisa melihat berbagai sudut pandang dan akhirnya menyamakan frekuensi lah dengan marketnya gitu ya Mas ya. Tapi kalau ke depannya gitu, karena kan tadi sudah banyak karya juga yang dihasilkan dari Little Giant sendiri dan ada satu misi lagi kah dari lewat karya yang akan diproduksi dalam waktu dekat ini, Mas? Ada. Saat ini nih kita lagi develop IP baru, gitu kan. Masih nafasnya sama, masih edukasi, edukasi Islami juga. Cuman kali ini menyangkut tentang role model. Role model. Jadi anak-anak sekarang itu, ini kalau saya tarik jauh ke belakang, kita itu 80% konsumsi yang dikonsumsi sama anak-anak itu melalui animasi itu berasal dari budaya luar negeri, gitu. Jadi kita hanya kebagian 20%-nya, sedangkan kadang budaya dan ideologi yang kita punya tidak cocok dengan luar negeri, gitu kan. Akhirnya mereka anak-anak ini tidak punya role model yang tepat, gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk mengarahkan anak-anak itu melalui memperkenalkan anak-anak Islam terutama ya, bahwa mereka tuh punya role model, mereka punya para nabi dan sahabat di zaman dulu, gitu kan, dimana mereka itu adalah real superhero, gitu, bukan superhero fiktif, gitu ya, ini beneran, dan itu yang sedang kita coba develop. Nama kontennya adalah Stories of Sahabat. Kita mengisahkan tentang para sahabat di zaman Rasulullah, zaman Nabi dulu, dan intinya ya kita pengen mengenalkan kepada anak-anak bahwa kita punya role model dan semua kepribadian mereka itu bisa diaplikasikan di zaman sekarang ini. Wah, ini akan menjadi tontonan baru nih ya untuk anak-anak Anda ataupun ponakan Anda nih, Stories of Sahabat ya. Nanti ditungguin kira-kira kapan rilisnya, Mas? Boleh di-spill dikit? Kayaknya masih di 2025 awal insya Allah. Ya. Doain aja. Yes, semoga lancar ya. Mungkin kita udah cukup panjang ngobrol-ngobrol Mas Boni, cuman aku penasaran gitu ya, harapan besar ataupun goals ataupun mungkin cita-cita lah ya secara pribadi dan mungkin secara dari Little Giant sendiri terkait dengan industri IP yang sekarang semakin berkembang, persaingan makin ketat, terus juga jenis konten jadi makin kaya. Apa yang menjadi harapan Mas Boni sendiri? Ya, sebenarnya tadi menyangkut dari yang tadi itu ya, saya tuh kepengen karena dengan besarnya berkembangnya industri animasi di Indonesia, terutama IP ya, di mana kita punya kontrol penuh terhadap konten yang mau kita berikan gitu ya. Saya sih kepingin kedepannya itu konten yang kita keluarkan itu tidak hanya melulu tentang hiburan, entertainment. Sedikitlah lupakan kita mengejar popularitas, mengejar viralitas, mencari cuan gitu ya, walaupun penting gitu ya. Cuman coba diselipkan dalam konten-konten animasi kita ini nilai-nilai edukasi, sesuatu yang bisa bermanfaat
untuk society kita, sesuatu yang bisa diambil pelajarannya, terutama untuk generasi mendatang. Yes, karena ya banyak karakter-karakter, terus juga perilaku-perilaku yang tumbuh dari tontonan ya, Mas. Betul ya? sekali. Apalagi di masa-masa golden age katanya ya, anak-anak. Jadi kita support semua listeners untuk karya-karya yang dilahirkan dari Little Giants, dan semoga Mas Boni dan tim bisa sehat-sehat selalu sehingga terus melahirkan karya-karya yang berkualitas. Thank you Mas Boni sudah sharing ke Smart FM, dan juga semua listeners terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda juga untuk bisa berdampak dan memberikan hal positif kepada lingkungan Anda. Audrey pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bincang bersama.